masih diberi kesempatan, anugerah untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa dan mujizat-Mu terjadi. Maka kami yang berbeban berat, bebannya diangkat. Kami yang terikat dilepaskan. Mungkin kami datang ke tempat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya ketika kami datang, kami disembuhkan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan kami siap melakukannya, kami siap menghadapinya, karena kami percaya bersama Yesus kami sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, berfirman di tengah kami, segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ngomong kanan kirinya saudara bilang, Oktober sebentar lagi selesai. Gitu ya saudara ya. Sebentar lagi 2022 akan kita lewati. Kita masuk 2023. 2023 belum masuk aja kabarnya udah gak enak gitu ya. Nah makanya kita perlu Tuhan yang di dalamnya ada kabar baik. Betul gak saudara? Nah hari ini saya kasih tema khotbah saya, yaitu tentang murid saudara. Yaitu bagaimana kita memuridkan, bagaimana supaya kita melakukan amanat agung Tuhan. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tema khotbah saya hari ini yaitu murid Kristus yang mengubah dunia. Yang mau menjadi murid Kristus katakan amin. Yang mau mengubah dunia katakan amin. Nah jadi saudara gak cukup hanya menjadi murid Kristus, tetapi saudara harus mengubah dunia. Ngomong kanan kirinya, yang dia bicarakan itu saya gitu. Ngomong dong saudara kanan kirinya. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara disuruh menjadi menjadi murid Kristus yang mengubah dunia, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan kekristenan, saudara tidak bisa hanya menjadi orang percaya. Tapi di dalamnya juga, saudara harus bisa menjadi orang-orang yang dimuridkan. Kenapa? Karena saudara akan siap untuk memuridkan. Nah dalam Matius 28 ayat 18 kita akan lihat, dikatakan begini saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas surga. Nah kalau kita renungkan saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, itu setelah dia mengalami namanya itu disalib, mati, dikuburkan, dan ketika dia bangkit, dia tidak langsung naik. Tuhan Yesus masih extend, itu 40 hari di muka bumi. Nah Yesus ada 40 hari di muka bumi, bukan dia gak pengen ke surga saudara. Tetapi dia sangat konsen, dia sangat fokus, hanya ingin mengatakan kepada orang-orang dekatnya itu para murid, yaitu dia katakan begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Saudara tangkap baik-baik ketika Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini Yesus sedang menyadarkan para murid tentang apa? Tentang kejadian yang pernah terjadi dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Yaitu di mana kuasa yang manusia miliki ketika dijadikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Ketika manusia dijadikan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Itu terjadi transaksional di Taman Eden, saudara. Tadinya aku ini manusia yang penuh dengan kuasa doksa. Doksa itu kemuliaan. Itu terjadi pertukaran di Taman Eden. Tadinya kita memiliki kuasa kemuliaan. Karena kita makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, kita gak punya lagi kuasa doksa kemuliaan. Tapi kita memiliki kuasa dosa. Nah akibat daripada kuasa dosa itu, manusia merasa hidupnya ditinggal oleh Tuhan. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang bukan yang jahat. Tuhan kita gak pernah tinggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Apapun dosamu, apapun keadaanmu, apapun kejahatanmu, surga malah menurunkan anaknya yang tunggal.
Untuk apa? Untuk saudara dan saya sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Makanya program daripada pemuritan saudara bukan untuk namanya itu kita memahami Alkitab lebih lagi. Bukan saudara. Program daripada pemuritan adalah untuk saudara menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Maka ketika Yesus katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan pengennya begini, ayo please, ayo murid-muridku, gunakan kembali kuasa yang telah kuberikan dari zaman Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengaktifkan kembali kuasa dan otoritas Tuhan. Setiap kita nggak mau pasti hidup susah terus. Yang setuju katakan amin. Saudara mau miskin terus? Sakit-sakitan terus? Saudara kalau baca Mazmur 107 ayat 7. Dikatakan begini. Manusia sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi di dalam kuasa dosa itu enggak ada yang namanya itu kenikmatan. Yang ada kutuk. Yang ada pertikaian. Yang ada kesusahan. Di susah sama proses berbeda Bapak Ibu. Kalau hidup proses itu namanya karena kita dari dosa ini dikikis terus. Sampai dibentuk, dijadikan, dimurnikan sampai mulia. Yang ngerti katakan amin. Jadi hari-hari ini saudara harus tangkap mana yang susah, mana yang proses. Yang susah hidupnya pasti karena bebal. Tidak mentaati firman Tuhan. Karena dosa yang paling besar di dalam dunia ini bukan mencuri, membunuhmu, saudara. Tapi dosa yang paling besar di dalam dunia ini adalah ketika saudara mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mentaatinya. Saul akhirnya gagal menjadi raja ketika selesai diurapi. Karena apa saudara? Karena dia dikatakan begini. Saul bilang begini, aku kan memberikan korban yang terbaik kepada Tuhan. Korban bakaran, korban persembahan. Tuhan bilang begini saudara. Korban sembelihan, korban bakaranmu nggak ada gunanya. Lebih berharga engkau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ternyata benar saudara. Taat bahasa aslinya adalah syama. Syama artinya mendengar untuk melakukan. Makanya nggak heran orang Kristen suka berdoa, tapi kenapa doanya nggak dijawab? Karena apa yang dia doakan nggak pernah dia lakukan. Ambil contoh, Tuhan aku mau pergi ke kantor, naik motor, lindungi aku Tuhan, jagai aku, amin. Tapi dalam perjalanan SIM nggak punya. Sangat nggak cocok dengan doanya. Nggak pakai helm, nggak pakai jaket, ketangkap polisi. Bilang Tuhan kok nggak lindungi aku. Bukan Tuhan nggak lindungi kamu. Kamunya nggak selaras apa yang doa dengan kau lakukan. Setuju? Punya penyakit kolesterol. Tuhan beri aku kesehatan. Tuhan kasih kesehatan. Tetapi bagian kita menjaga. Udah tahu punya penyakit kolesterol. Babi panggang, babi kecap dia makan. Siapa yang salah? Tuhannya. Ngomong kanan kirinya, lu yang salah. Setuju saudara? Setuju saudara? Nah saudara, ketika saudara diberikan di dalam diri, bahwa Yesus katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Perhatikan. Ciri dari seorang murid, dia dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan sekali-sekali bilang aku murid. Kalau saudara gak pernah dekat sama Tuhan. Yang paling berbahaya dalam hidup ini ngakunya anak Tuhan. Tapi hobinya kesetanan. Coba lihat kanan kirinya. Itu hobinya mukanya seperti apa. Jangan dihakimi ya saudara ya. Nah PowerPoint selanjutnya dikatakan begini. Di ayat yang ke-19 saudara. Lalu di ayat yang ke-19 dalam PowerPoint. Itu dikatakan demikian saudara. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Tadi Pak Budi habis baptis ya Pak ya. Dan rencananya mau bikin kolam baptis ya Pak ya. Karena tadi baptisnya katanya banyak yang lagi berenang saudara. Ada orang-orang Timur Tengah. Jadi baptisnya nggak pakai baju jubah ya Pak ya. Jadi mungkin planning nanti mau beli satu tempat ada kolam baptisnya ya Pak ya. Kalau nggak salah sekalian buat sekolah ya Pak ya.
playgroup, TK juga gitu ya. Jadi kolamnya bisa dipakai buat anak-anak, bisa juga buat baptisan. 2024 lah ya Pak ya. Nah saudara perhatikan ketika pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya mau katakan, jangan sekali-sekali melakukan ini kalau saudara tidak diberi kuasa dan tidak mendekat kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Dan jangan lakukan ini pergi jadikan semua bangsa murid kalau saudara tidak dimuridkan. Bisa korsleting saudara. Bisa gagal paham. Bisa berbahaya. Hari-hari ini banyak orang haus untuk dimuridkan. Dan banyak juga orang haus memuridkan. Tetapi yang paling berbahaya ketika yang memuridkan standarnya belum untuk memuridkan. Itu bahaya. Yang akhirnya bisa menyimpang dan melenceng saudara. Maka ketika kita dikatakan baiklah kita, ketika kita ingin memuridkan, pastikan dulu yang pertama tadi. Kita harus menjadi orang-orang yang mendekati Tuhan dan menyadarkan diri kita. Aku harus kejar Roh Kudus. Harus mengejar kuasa Allah. Nah lalu ketika saudara lakukan itu di ayat yang selanjutnya di dalam PowerPoint dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bangsa yang pertama nggak usah jauh-jauh saudara. Nggak usah pergi ke Nigeria saudara. Nggak usah ke Ukraina. Bangsa yang pertama keluargamu. Amin ya saudara ya. Bangsa yang pertama kali, lembaga yang pertama kali ada adalah keluarga. Maka untuk itu jangan doa nangis-nangis di depan Tuhan, utuslah aku Tuhan ke Arab Saudi. Nggak usah. Lihat aja dulu bapakmu, anakmu, ibumu, istrimu. Udah kayak mana keadaannya. Jangan pengen kemana-mana. Keluarga dulu perhatikan. Yang mau katakan amin. Lalu kita katakan, sulit Pak, aduh bebalnya minta ampun keluargaku Pak. Doakan. Amin. Karena pertobatan itu bukan bagian kita. Keputusan Tuhan. Bagian kita apa? Menjadi saksi. Menjadi orang yang berbuah. Sehingga dari buahnya mereka akan melihat bahwa kehidupan kita mengalami perubahan. Nah, PowerPoint selanjutnya dikatakan di slide selanjutnya. Bahwa dikatakan, dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita sudah berada di akhir zaman saudara. Nanti saudara belajar di rumah keadaan akhir zaman seperti apa, nanti bisa lihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, keadaan manusia akhir zaman. Nah PowerPoint selanjutnya bisa. Lalu dikatakan di sini saudara, dalam amanat agung, dikatakan, jelas bahwa Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid. Bukan sekedar menjadi orang percaya. Karena hari-hari ini, tipikal manusia zaman sekarang ini, tipikalnya itu individual. Nggak mau berkomunitas. Makanya tadi itu banyak pengumumannya. Saudara dengar kesaksiannya, tadi memiliki kepahitan kepada orang tua. Akhirnya ikut komunitas dipulihkan. Dan kita adalah makhluk sosial saudara. Jadi nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup berdasarkan kemauan sendiri. Saudara perlu yang namanya itu bersosialisasi. Saling memiliki yang namanya itu menguatkan satu sama lainnya. Maka untuk itu pergi jadikan semua bangsa muridku. Jangan cukup menjadi orang percaya. Jangan hanya cukup menjadi jemaat datang di hari Minggu. Saya berdoa saudara menjadi ketua-ketua kul. Dia mau katakan amin. Enak loh saudara. Saudara tuh menjadi dokter-dokternya Allah. Orang datang curhat kepada saudara tentang kelakuan suaminya. Enak saudara. Jam 1, jam 2 pagi saudara dibangunin. Anaknya sakit minta didoakan. Enak menjadi ketua kul. Saudara membuat segala sesuatu gak disetujuin, diomongin. Enak saudara. Tapi nikmati. Ketika saudara menikmati itu lihat. Ada berkat. Ada satu tuntunan, ada satu yang namanya itu kuasa yang Tuhan berikan. Nah saudara, apa sih arti murid? Kenapa sih harus memuridkan? Nah arti murid saudara di sini dikatakan, dalam bahasa Yahudi itu namanya talmidin saudara. Yaitu orang kepercayaan yang terbaik dari orang yang paling baik. Gitu ya. Lalu dalam bahasa Yunaninya dikatakan mantanoi. Yaitu untuk belajar. Dihargai untuk meningkatkan pengetahuan seseorang, untuk ditingkatkan pengetahuan untuk mendengar, diinformasikan untuk belajar dengan penggunaan dan praktek untuk menjadi kebiasaan
dan terbiasa. Rupanya menjadi seorang murid itu bukan soal belajar dan belajar, tetapi merubah habit, kebiasaan. Dari kebiasaan dosa menjadi kebiasaan doksa, saudara. Dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Bahkan di dalam KBBI, murid itu orang atau anak yang sedang berguru, belajar, saudara. Nah jadi please, saudara. Ayo masuk kul, ayo dimuridkan. Supaya apa? Supaya pemahaman kita tentang kekristenan, pemahaman kita tentang hidup ini lurus, saudara. Benar adanya. Tetapi juga hati-hati memilih pemuridnya. Saudara juga harus punya kepekaan. Supaya apa? Supaya ajaran yang diberikan, ajaran yang cerdas dan waras, saudara. Jadi tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, PowerPoint selanjutnya, saudara, dikatakan di sini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Artinya apa? Jago-jagoan sama gurunya? Bukan. Artinya adalah memuridkan. Makanya kalau di gereja, saudara jemaat terus. Dan pertumbuhan rohaninya nggak akan kelihatan. Tapi kalau saudara sudah masuk kul, sudah mulai dimuridkan, saudara naik level. Yang artinya jadi murid, akhirnya menjadi guru. Nah ketika saudara menjadi guru, bukan berarti saingan, tanding-tandingan. Enggak, tapi memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Jangan bilang, aku udah tua, aku masih muda. Jangan pakai alasan untuk memuridkan. Tetapi di tengah-tengah saudara memuridkan, ada pengurapan ilahi yang turun dalam kehidupan saudara. Di tengah-tengah saudara memuridkan, ada mujizat demi mujizat. Kenapa saudara? Tidak mungkin Tuhan memakai saksi atau memakai murid yang tidak mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Makanya saya bilang, saya ajak saudara, ayo ikut kul, memuridkan, dimuridkan. Kenapa? Di dalamnya ada manifestasi daripada kuasa Allah. Kenapa saya katakan begini? Karena kami juga memuridkan. Mau gak mau harus menjadi contoh dan teladan saudara. Sulit. Contoh teladan dalam rumah tangga. Karena kami memuridkan banyak keluarga-keluarga muda. Menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang tua. Karena kami juga memuridkan banyak orang-orang yang umurnya di atas kami. Kami menjadi contoh teladan juga menjadi anak-anak yang masih bujangan, masih sekolah. Karena kami memuridkan juga anak-anak seperti itu. Bahkan secara ekonomi juga harus menjadi contoh dan teladan. Bagaimana kami hidup harus mencukupi dengan apa yang kami punya. Jangan meminta-minta, jangan meminjam. Tetapi di balik itu ada kuasa dan mujizat Tuhan yang terjadi. Karena saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan jangan permalukan saya dalam memuridkan. Jangan permalukan saya dalam pelayanan. Dan saya ikat komitmen, saya juga gak akan mempermalukan namamu Tuhan. Akhirnya puji Tuhan. Dan Tuhan menyaksikan kuasanya dalam kehidupan keluarga kami. Istri saya memuridkan banyak ibu-ibu. Saya sekali ikut komunitas ibu-ibu istri saya. Agak stres saya saudara. Karena semuanya curhatan semuanya. Ribut satu sama lain, keluar dari grup saudara. Istri saya harus baikin lagi, akhirnya dia masuk lagi. Ini masuk, yang satu gak suka, keluar lagi saudara. Akhirnya dibikin peraturan, yang keluar grup gak boleh masuk lagi. Akhirnya datang ke rumah, bawa empek-empek, ngerayu supaya bisa masuk grup lagi. Artinya apa saudara? Setiap perbuatan baik, si jahat gak akan pernah berkuasa. Jadi jangan takut dengan manusianya. Lakukan bagianmu. Istri saya hajar aja terus. Dia bikin aturan di situ, tidak boleh meminjam uang. Mulai diomongin, masa pelit banget gak boleh minjam uang? Istri saya langsung bilang, kalau kamu pinjam uang, cara bayarnya bagaimana? Sedangkan dia ibu rumah tangga, suaminya gak kerja. Daripada minjam uang, lebih bagus kolekan, kasih. Betul gak saudara? Jangan tambah beban. Nah itu kenapa saudara? Karena ketika saudara selesai menjadi murid, ketika menjadi guru, pemahamannya, mentalitasnya gak murid lagi. Tapi guru. Namanya guru itu gunakan tongkat dan gadamu. Untuk apa? Untuk menuntut para murid untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. PowerPoint selanjutnya saudara. Slide selanjutnya dikatakan demikian saudara. Bahwa tujuan dari memuridkan itu adalah berubah yang pertama saudara. Kadang kita pengennya buru-buru berbuah. Pengennya buru-buru memuridkan. Jangan saudara. Jangan. Berapa banyak orang gugur.
Ketika pengennya langsung menjadi guru. Jangan saudara. Tapi yang pertama ini loh saudara, tujuan murid. Berubah. Katakan sama-sama berubah. Katakan kanan kirinya, aku berubah. Oh saudara udah pengen ngomong, kamu berubah. Enggak, aku dulu. Ya, nah 1 Yohanes 2:6 dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi fokus daripada pemuridan bukan menjadi sama dengan guru daripada muridnya. Tapi fokusnya kepada Yesus. Amin. Supaya yang menjadi guru gak merasa bangga mentang-mentang coolnya menjadi hebat, coolnya menjadi luar biasa. Nggak boleh, itu karena Tuhan. Nah ketika saudara sudah berubah, baru berbuah. Yaitu berbuah itu apa? Berfungsi maksimal. Yaitu Yohanes 15 ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan. Jadi kalau belum berbuah, ya nggak bisa memuridkan. Lalu setelah itu baru bermultiplikasi. Matius 28 ayat 19-20 tadi kita baca. Nah, poin-poin selanjutnya dikatakan demikian saudara. Bahwa bertumbuh menjadi murid itu seperti apa sih? Nih caranya saudara ya. Pertama bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Bertobat itu artinya hidup yang berbalik kepada Tuhan Yesus. Bukan menyesal ya saudara. Kalau dosa bukan penyesalan. Dosa harus penyelesaian. Nah yang pertama dikatakan bertobat. Habis bertobat dipenuhi Roh Kudus. Karena kita penting dituntun oleh Roh Kudus. Nah dipenuhi Roh Kudus yaitu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bukan kepintaranmu, bukan kekayaanmu, bukan keuanganmu, bukan kehebatanmu, bukan kecakapanmu. Tapi andalkan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Karena sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai sumber pengurapanmu saudara. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus sering sekali memuridkan itu mandek di tengah jalan. Buntu seperti gak ada passion, gak ada gairahnya. Lalu habis itu jaga keselamatan itu. Apa tuh? Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Selanjutnya hidup intim. Jangan sampai hidup kita ini jauh daripada Tuhan. Keintiman harus dijaga. 1 kali 24 jam. Bukan hanya intim pas mau cool. Bukan hanya intim pas mau ibadah. Keintiman itu harus dijaga 1 kali 24 jam. Namanya intim itu nempel saudara. Melekat. Jadi tidak ada yang namanya itu tawar-menawar. Iya ya iya, tidak ya tidak. Belajarlah saudara untuk berkata iya ya iya, tidak ya tidak. Hidup jadi enteng. Nah setelah saudara menjaga kehidupan intim, lalu dikatakan baru ikut Yesus. Apa tuh? Sangkal diri, pikul salib. Apa tuh sangkal diri? Saudara mungkin diomongin, ya ilah lu cool mulu. Orang pada ke mall malah cool. Gak apa-apa pikul salib. Betul saudara? Lalu anggota cool ada yang gak bisa makan. Saudara yang punya beras harusnya buat saudara. Saudara ambil berasnya, kasih dia, sangkal diri. Saudara memberi, itu namanya pikul salib. Namanya ikut Yesus, itu gak mudah. Baru saudara bisa memuridkan. Hidup dalam persekutuan dengan saudara seiman. Lewat komsel, one-on-one. Dengan apa? Dengan pimpinan dan pengurapan daripada Roh Kudus. PowerPoint selanjutnya dikatakan begini saudara. Apa sih upahnya menjadi seorang murid? Nah ini upahnya saudara. Yang mau dapat upahnya katakan amin. Ternyata menerima mahkota kemegahan. Nanti baca ayatnya di rumah ya. Terus menerima mahkota kemuliaan. Memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Ternyata saudara, kalau saudara ternyata dimuridkan itu artinya dilatih. Dilatih supaya apa? Nanti kelak Yesus datang, kita menjadi salah satu pasukan yang memerintah selama 1000 tahun. Lalu dikatakan apa lagi saudara? Dimuliakan bersama dengan Kristus. Terus jaminan penyertaan Tuhan senantiasa. Ini loh upah seorang murid Kristus. Jadi ketika saudara menjadi murid Kristus bukan sekedar memuridkan Allah program gereja. Bukan. Ini program daripada kerajaan surga dari Tuhan Yesus. Lalu dikatakan PowerPoint selanjutnya saudara. Begini saudara. Panggilan Tuhan selalu berhubungan dengan menjadikan semua bangsa murid.
menjadi murid Kristus dan memultiplikasikannya menjadi gambar dan rupa Kristus. Itu tadi. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan kitab Kejadian 1 ayat 26. Menjadi serupa segambar. Ketika manusia dijadikan, baiklah ia menjadi serupa segambar dengan kita. Imago Dei. Nah, apa sih tujuan memuridkan? Ya ini saudara. Panggilannya Tuhan selalu terhubung, terkoneksi. Untuk apa saudara? Untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Karena Tuhan rindu kita kembali kepada panggilan dan janjinya Tuhan. PowerPoint selanjutnya, saudara. Nah, ini tadi yang kita sudah baca, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Jadi jangan saya sekali menjadi guru kalau nggak tamat pelajarannya. Amin ya saudara ya. PowerPoint yang terakhir, dikatakan demikian saudara. Menjadi murid artinya pengikut yang meneladani kehidupan Kristus sehingga dia menjadi sama serupa dengan Kristus. Tadi saya sudah katakan, mulailah dari keluargamu. Saya mulai, makanya saya kasih gambar saya bersama dengan 2 anak saya. Saudara tanya, lo istrinya nggak ikut Pak? Yang foto istrinya Pak. Gitu. Artinya apa? Ibu di rumah yang mengatur semuanya. Artinya ketika saudara memulai memuridkan, percayalah. Hidupnya lebih berarti dan bermakna. Dan hidupnya lebih ada tantangannya. Dan hidupnya lebih ada nilainya. Dan ternyata saudara menjadi sadar. Ada mujizat dan kuasa Tuhan yang tidak dikonsumsi sendiri. Tapi harus diimpartasikan kepada orang-orang di luar sana. Jangan tega saudara. Lihat orang yang lagi susah. Mereka butuh jalan kepada Yesus. Melalui siapa? Saudara dan saya. Amin. Berapa banyak dari saudara yang mau masuk kul? Bisa angkat tangannya? Yang mau masuk kul? Cuman sedikit ya. Apa nggak tahu kul? Siapa yang mau masuk komsel? Komsel. Nggak mau masuk juga. Siapa yang mau masuk surga? Nggak mau juga saudara. Oke, gampang. Siapa yang mau memuridkan? Yang mau memuridkan silakan berdiri. Dan kita akan tutup ibadah ini. Haleluya. Saya undang worship leader singers. Ya. Dan saudara yang bilang, Pak aku mau ikut kul, nanti bisa datang ke Pak Budi. Atau ke Ibu Rini, atau ke ketua kul yang ada. Gitu ya. Saudara yang enggak mau dimuridkan juga enggak apa-apa, bisa berdiri juga. Karena khotbahnya udah selesai. Iya, terima kasih saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya harap saudara hari ini bisa mendapatkan rema daripada firman Tuhan. Khotbah hari ini tidak untuk dikonsumsi secara pribadi, tapi khotbah hari ini punya panggilan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup mata kita bersama-sama. Kita naikkan pujian tadi yang masuk dalam firman Tuhan.